Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segenap Dewan Guru yang mulia hadir di tengah kita, Al-Mukarram Kiai Haji Mahmudin, Kiai Haji Salahuddin, Kiai Haji Dr. Taufik, Kiai Haji Abdurrahman MA, Ustaz Al-Haidir LC, Ustaz Miftah Zainuddin, Ustaz Taufikur Rahman, Ustaz Darkasi, Ustaz Adnan Hasim, Ketua Kuliah Subuh Kebagusan Ustaz Haji Muhammad MPD, Pembina Kuliah Subuh orang tua kita Mu'alim Haji Muhammad Ali Usman, Mu'alim Haji Tabrani, DKM Masjid Nurul Huda yang barusan tadi betul memberikan sambutan bagus betul sambutannya. Nurul Hidayah Bapak Ustadz Sahabuddin MA betul. Dulu kata orang tua dulu, ketua masjid itu rata-rata bininya 2. Tahu ketua masjid di sini. Ketua panitia Bapak Haji Kumis betul ya? Ini ada kumisnya tuh, Haji Kumis. MC kita Haji M. Yunus dan orang tua kami yang lain yang saya tidak sebut nama, fa insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim wa takriman kami. Catatannya segitu doang. Jemaah kuliah subuh, bapak-bapak semuanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita sematkan pada kesempatan kali ini selain rasa syukur kita kehadiran Rabbi atas berbagai macam nikmat yang Allah beri. Banyak betul, saking banyaknya kita tidak dapat menghitungnya. Lisan kita tak sanggup mengucap, mata kita tak sanggup melihat, bahkan jiwa dan raga kita pun tak sanggup meraba sampai di mana yang menjadi batasan-batasan nikmat. Nikmat yang dijanjikan kelestariannya apabila kita syukuri dan berbalik menjadi adab apabila tidak kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Dan dari sekian banyak nikmat itu salah satunya adalah diberinya kita kekuatan, kesempatan dan izin di tengah-tengah aktivitas kita untuk bisa hadir di sini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, diteruskan ta'lim wa ta'allum. Kita berdoa mudah-mudahan hadirnya kita di sini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya Allah turunkan ketetapan baik buat diri kita dan keluarga di kemudian hari asbab kita hadir di sini. Selawat teriring salam tidak lupa pula kita haturkan kejunjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita minal zulumati ilan nur. Kalau kata tukang nahwu, al-zulumat jamak taksir. Jamak ada 2, ada salim, ada taksir. Salim ada 2, ada muannas salim, ada mudzakkar salim. Yang kedua taksir, pecah begitu. Jamak yang berubah dari bentuk mufradnya, ma taghayyara an bina'i mufradihi begitu. Jadi dari bentuk tunggal ke plural ngacak begitu. An-nur isim mufrad, ma laysa musannan wala majmu'an begitu katanya. Bukan 2, bukan banyak, tunggal. Makna filosofinya adalah
Rasul telah membawa kita dari berbagai macam kezaliman, ngacak begitu, menuju satu cahaya, yaitu cahaya ilahi Rabbi. Mudah-mudahan salawat serta salam tetap tercurah kepada beliau, ahli pamli beliau, sahabat beliau dan pengikutnya, dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua direken sebagai pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan pada akhirnya akan mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin. Tadi kita baca rawi betul. Kata Sayyidina Umar, inna du'a mawqufun bainas samawati wal ardh la yas'adu minhu syai'un hatta yusalli ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa dan sesuatu apapun ngambang begitu antara langit dan bumi gak bakalan naik sebelum baca selawat atas Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab I'anatul Talibin saya ngajar itu, makanya nempel betul. Ini ada orang ratusan begitu, banyak begini nggak ada yang baca selawat. Ada sendirian di pojokan lagi nyender begitu baca selawat, cukup untuk jadi kafarat ini tempat kalau semuanya nggak ada yang baca selawat. Bahkan fawaroda annal qaryata fil maghribi, ada riwayat ada desa di negeri Maghrib. Maghrib itu Maroko. Asobaha al-qahtu wal jafafu, terjadi paceklik, kelaparan karena nggak turun-turun hujan. Semua ulama doa biar turun hujan. Sholat istisqa udah, doa udah, nggak turun-turun hujan. Akhirnya ada ulama gede namanya Syekh Ahmad Jazuli namanya. Ulama gede namanya Syekh Ahmad Jazuli. Kalau bapak pernah pesantren pasti tahu kitab Dalailul Khairat namanya. Nah yang ngarang namanya Syekh Ahmad Jazuli begitu. Akhirnya merenung, ya Allah, apa salah dan dosa kami, doa-doa kami kok nggak diijabah lagi, istisqa udah, ini mah redaksinya nggak begitu. Saya ini bilang Syekh Jazuli lende begitu ya. Ini redaksi saya, redaksi dialog begitu supaya gampang dipahami. Allah akhirnya merenung begitu. Merenung uzlah gitu, ya Allah, melongo, bengong, sakit, bego, gila. Cuma gokil. Jadi kitabnya begitu ya. Melongo, tiba-tiba fajaat imro'atun jalasat inda bi'arin. Tiba-tiba lagi melongo, merenung, ya Allah, apa salah dan dosa kami. Perempuan datang. Jegi. Kemana ada suaranya kagak? Perempuan datang begitu. Bemron semok kakak itu tambahan. Nggak ada di kitab bemron semok kakak. Jadi perempuan datang duduk di pinggir sumur begitu. Di pinggir sumur, diperhatiin sama Syekh Ahmad Jazili, ini perempuan ngapain? Bagorat ma'uha, yang telah kering air. Air itu perempuan melongok aja di sumur. Pas dilongok, muncrat air. Kata Syekh Ahmad Jazili, ya Allah, kita berbulan-bulan doa nggak turun air, dia tiba ngelongok keluar air di parang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Neng, bagusan nonton. Neng, ada apa guru? Doa apa sih? Tokcer betul, manjur betul. Kata perempuan itu, guru, saya nggak doa apa-apa. Ternyata perempuannya lulusan Setia Budi. Dia kata nggak ada apa-apa. Sini ada yang lulusan Setia Budi. Pindah aja. Kan orang Setia Budi begitu ya. Dia kita ngopi serosot gitu ya. Jadi neng doa apa? Masa al-tuhu katanya. Enggak, saya nggak doa apa-apa. Saya cuma bacain selawat atas Nabi Muhammad SAW. Wa nazara ilaiha bi'ainir rahmah. Lalu Allah melihat itu sumur yang kering dengan kacamata rahmah. Makanya keluar air, ya Allah. Gara-gara ini saya Ahmad Jazuli bikin kitab namanya Dalailul Khairat. Makanya kata guru saya mondok di Jawa Timur, kata guru saya, kalau pengen dapat sesuatu bacain selawat atas Nabi Muhammad. Nanti dimudahin. Ya Allah, pengen banget punya motor kayak begitu, motor saya begigi. Enak kali punya motor metik. Allahumma sholli wa sallim. Baca selawat kepada insya Allah dibikin gampang. Ya Allah, pengen banget punya mobil kayak begitu, bacain selawat. Ya Allah, pengen banget punya rumah kayak begitu, rumah saya kalau gerimis saja bocor, talangnya patah mulu begitu. Pengen punya, bacain selawat. Begitu katanya. Nanti katanya dibikin gampang, punya apa yang kita lihat terus dibacain selawat.
Cuman saya pesen bini orang. Makanya ini hari saya percaya betul dirahmati dengan segala kerendahan hati. Saya ini kalau disuruh ngajar kuliah subuh girang betul. Benar. Karena apa? Karena saya bakal ketemu orang-orang soleh. Benar. Saya semangat hujan-hujan biarin saya berangkat, saya mau ketemu orang-orang soleh. Benar. Ini kita ketemukan ditakdiri nama Allah. Nggak ada rencana saya mau ceramah begitu depan guru-guru yang mulia. Nggak ada ditakdiri. Kalau suruh milih hidup, mak saya pengennya jadi direktur Pertamina. Ya kemana lagi ya? Makanya redo ya sendiri ya. Biar bisa ngoplos pertama. Benar. Ini kita redo, kita ketemu. Ini takdir dari Allah. Makanya redo ya saya ngomong begini ya. Saya juga pengennya benar-benar jadi direktur, tapi Allah ngaret. Dulu ada waktu lulus pesantren, ada yang nawarin kerja, Ustaz mau gak kerja di Jasa Marga? Dulu kan manual ya. Ngapain? Jagain pintu tol. Gajinya gede. Dulu kan itu ya, ada kasihannya. Cuman kerjanya ngapain? Kerjanya gampang, ada gajinya UMR, kerjanya sip-sipan. Maksudnya gimana? Kalau ada mobil saya jadi ustaz aja dah. Ngapain bilang Ustaz ada lagi kerja katanya di Tanjung Priok enakan lagi. Bagian gudang, bajunya gede, kerjanya gampang. Apa? Gampang, cuma keluar masukin barang doang. Maksudnya gimana? Kalau ada truk masuk, barang Ustaz keluar. Itu glokan lah. Jadi saya jadi ustaz aja dah. Enak ngajar nih, saya diri depan bapak-bapak. Ya makanya redo. Saya pikir ngaji kayak di Coya, kayak di Sono, kayak di Haji Madali itu gabungan. Kan ketua suku ketemunya saya di Haji Madali ya. Saya bawa kitab tuh, saya bukan bohong. Ustaz Yunus bisikin, jangan lebih jadi jam 6. Wah, jangan lebih jadi jam 6. Gue ngomong apa ini? Tapi emang gak apa-apa. Ya gak apa-apa, jadi gampang ya kan. Lama dikit, uploadnya sama ya. Alhamdulillah di sini. Saya pengen ngomong sejam secara komprehensif, tapi nggak bisa. Dia udah bawa kitab. Saya biasa fotokopi. Supaya apa? Supaya kita ngaji mata ngaji, kuping ngaji gitu. Karena dalam mazhab Syafi'i kalau bapak sujud, sunnahnya melek. Begitu. Saya ngajar Fathul Mu'in. Makanya ya anak itu kan hasyiah. Saya Abi Bakar Sob. Saya ngutip di situ mulu. Saya bawa kitab tuh namanya Al-Kabair. Bicara tentang kabair aja, Al-Hafiz Syamsuddin Al-Zahabi. Jadi katanya kalau lagi sujud melek, supaya apa? Mata kita ikut sujud. Kalau sujud jangan cuma iya. Saya mau ngomong apa? Jadi dikit lagi nggak apa ya? Itu sudah jangan lebih dari 6. Saya mau angkat tema apa? Dikit aja dah, dikit ya. Ada buku yang ngarang kan biasa kalau maulid, kalau yang nyampein dari Islam kan kayaknya kurang dari Islam juga mu'alaf, namanya Karen Armstrong. Ada dia bikin buku namanya The Short History of Islam. Ya begitu dah judulnya ya. Jadi yang ngarang namanya Karen Armstrong. Dia bilang begini, bahwa kalau sesuatu yang terjadi di pramodern, jangan pakai kacamata modern. Kembalilah di kacamata pramodern. Karena kalau kita pakai kaca modern mensiasati apa yang terjadi di pramodern, yang terjadi barbar dan lain sebagainya. Kebanyakan orang yang benci Islam melihatnya dari kacamata sekarang. Kenapa Rasulullah bininya lebih dari 4? Kenapa Rasulullah itu menikahi Siti Aisyah yang daun muda? Belum haid waktu itu. Kalau kita melihat kacamata sekarang boleh jadi kurang pantas. Tapi kalau kita kembali ke waktu itu, ya tentu itu menjadi sesuatu yang lumrah. Ibu saya, nyak saya kemarin baru meninggal, Alhamdulillah. Saya punya empok umurnya 75. Jadi ibu saya sudah 90 lebih. Saya tanyain ya, dulu waktu nikah umur berapa? Gua belum haid, udah dikawinin sama baban. Jadi ternyata itu tanya orang dulu begitu ya. Jadi ternyata pernikahan sebelum haid itu biasa saja.
Nah sekarang orang ngangkat, Siti Aisyah belum lahir udah dikawinin sama Rasulullah. Padahal sesuatu yang biasa, rumlah kalau kita menggunakan kacamata. Islam katanya terambil dari akar kata aslama yuslimu islaman. Kok isinya perang mulu? Kalau kita buka sejarah Islam, isinya perang Khaybar, Khandaq, Badar, perang Uhud. Isinya perang. Mana katanya pesan salam? Kembali ke masa itu. Peperangan itu sebuah kemestian guna apa namanya? Mempertahankan eksistensi sebuah komunitas atau negara. Nggak usah 1400 tahun yang lalu, kembali di 1400 kemarin di zaman kolonialisme. Kan ada 3 tujuan kolonialisme: gold, glory, gospel. Mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama Nasrani. Jadi emang perang menjajah sebuah negara, menginvasi negara lain, sebuah kemestian. Karena apa? Zaman Nabi nggak ada BUMN. Benar, zaman Nabi nggak ada Pertamina. Kalau nggak perang, semua juga melakukan itu. Makanya kacamata modern jangan digunakan untuk perang modern. Siti Aisyah deh contoh. Jadi semua istri Nabi, salah satu yang perawan adalah Siti Aisyah. Intermezzo sedikit, intermezzo. Jadi semuanya janda, tua-tua, yang satu doang. Kan bayangin, Siti Aisyah itu meninggal Rasulullah usianya 18 tahun. Nggak punya anak. Di sini di Kebagusan ada janda nggak punya anak 14 tahun. Apa namanya jandanya? Janda kembar. Kalau janda cerai kawin 100 kali, namanya janda. Itu namanya janda biadab. Enggak kan? Siti Aisyah pas meninggal Rasulullah, kok nggak ada sahabat tertarik? Kan janda muda, Ustaz, cakep lagi Siti Aisyah. Nggak boleh. Semua bini Nabi itu emak kita. Jadi besok kalau kita masuk surga, amin dia Pak. Jadi besok kalau kita masuk surga, ketemu Siti Aisyah, kita manggil mama, ketemu Siti Khadijahnya, ketemu yang lain mama, kan panggilan sesuai penghasilannya. Bapak di atas UMR gaji. Bapak UMR di bawah. Ayah biasa sapam. Abi bapak juga baca tahlil. Kayak kata RT, Tom sini, mana bapak lu? Bapak nyengir tuh RT. Cepek gitu. Tom mana bapak lu? Abi, ya, cek. Jadi panggilan nanti besok kalau ketemu istri-istri Nabi kita bilang mama, papa. Ustaz datanya di mana? An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu paling mulianya di antara kalian, dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kalian. Mahram tuh ada 3 ditambahin 1 tadi. Jadi semua bini Nabi itu ibu kita. Jadi besok makanya nggak boleh dikawinin. Bukan berarti orang nggak nafsu, nggak demen sama Siti Aisyah, janda demplon, tanpa mengurangi rasa ta'ziman wa takliman kami. Bayangin 18 tahun janda muda. Di sini kalau ada janda muda 18 tahun, insya Allah Ustadz rajin banget pada main di sini. Jadi insya Allah saya bukan bohong. Tapi kalau nggak dikawinin nggak boleh. Itu mulu yang diserang. Rasulullah, Siti Aisyah, ini istri dari ini. Wah, coba kembali di saat itu. Di waktu itu, jadi 11 istri Nabi kurang lebih, salah kalau saya salah dikoreksi, itu jadi bahan mengkritik kita orang Islam. Tapi kembali di zamannya, coba lihat Kaisar Cina, berapa bini? Fakta sejarah 3.000 selirnya, bukan saya bohong. Googling coba berapa selir Kaisar Cina di sana, 3.000. Saya punya ipar pulang dari Cina, benar kamarnya 3.000. Setahun 365 hari. Dia bininya 3.000. Saya pikir kapan pakai kolor. Bukan saya bohong. Di zaman itu nggak usah ke situ. Coba Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, ke-7, ke-9. Berapa selirnya? Bukannya saya tanpa mengurangi rasa ta'zim, hormat saya kepada pahlawan nasional. Jadi kita lihatnya sekarang. Pakai kacamata dulu.
Nah kata Karen Armstrong, apapun yang terjadi di pramodern, pakailah kacamata jangan sekarang. Janda mulu dibahas. Ngomong-ngomong, Bapak tahu bedanya janda sama perawan? Udah jam 6, nggak apa-apa, terakhir ya. Dikit lagi ya, dikit lagi ya. Ya lewat dikit nggak apa-apa deh ya. Emang kalau kelamaan terus lapar, kadang-kadang ngaco. Dikit lagi, dikit. Ini closing. Jadi, ya ini kan tadi ngomongin janda, perawan dulu. Apa sih bedanya? Dulu ada nenek tukang nangkep burung. Jadi kalau dia mau makan, dia jebak burung di hutan, dapat 3-4 biji, dijual ke pasar, dibeliin beras. Setiap hari gitu. Tiba-tiba dia lihat ada anak gadis perawan pulang bawa 50 biji. Kata tuh nenek-nenek, gua baru tumben melihat ada orang jebak banyak betul. Seumur hidup gua ke hutan belum pernah dapat banyak kayak gini. Biar besok gua mau lihat bagaimana caranya gua mau nyontek. Akhirnya besok datang lagi ke perawan, akhirnya diikutin tuh diintip tuh perawan, akhirnya naik ke bukit yang paling tinggi. Gimana sih dia nangkep burung? Ternyata tuh perawan pas udah tinggi kan anginnya kencang. Ya angkat ropernya. Kan bunyi tuh. Kalau jebak burung gitu. Dia nggak usah pakai mulut aja diangkat aja. Burung pada datang bener. Akhirnya ditabrak sama orang. Brak. 50 biji masuk. Kata nenek-nenek, oh gitu. Akhirnya biarin gue bisa. Akhirnya dia cari yang lebih tinggi. Wah itu mah baru tebingan. Gua ke gunung. Akhirnya dia naik ke gunung. Dia angkat terus. Ini. Ternyata bukan burung yang datang, babi hutan. Udah tuh. Lewat tuh. Itu udah buat 2 menit. Kapan-kapan dah kita pada kapan-kapan undang aja lagi. Saya udah punya komitmen dengan Ustadz Yusuf, jangan lebih dari jam 6 ini, lebih 1. Mohon maaf kalau kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita yang telah memberikan tausiahnya, Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Husni Tamrin SHI. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ternyata benar apa yang saya pantunkan tadi, yang bengong yang melongok ikut tertawa juga. Ya begitulah. Memang demikian gaya beliau. Jadi hikmahnya adalah dengan kita melihat ceramah tadi, insya Allah kita bisa mengambil manfaatnya. Yang intinya adalah pertama silaturahmi, kemudian kita dapat menuntut ilmu, dan yang terakhir kita lillahi ta'ala. Semoga apa yang kita laksanakan, semoga semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah, ada informasi